Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin aku Dr. Andi. Dan pada video kali ini kita balik lagi di segmen edisi Ramadan, di mana segmen ini hadir setiap harinya selama Ramadan guys, yang pastinya akan selalu menghibur kalian selama kalian puasa ya. Selain itu, aku juga udah siapin nih satu playlist khusus untuk edisi Ramadan yang bisa kalian kepoin karena di sana itu udah ada banyak banget video menarik yang pastinya akan menambah wawasan kalian guys. Makanya jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tahu terus nih kapan video terbaru diupload di channel ini guys. And by the way guys, siapa nih di antara kalian yang mempunyai mah dan punya masalah juga terhadap puasa gitu ya? Dan kalian gak usah khawatir karena pada video kali ini aku akan ngebahas tips apa aja bagi kalian yang penderita mah untuk menjalani puasa gitu. Apa sih yang sebaiknya dikonsumsi selama puasa dan apa juga yang sebaiknya dihindarin selama kalian melakukan puasa guys. Iya guys, karena memang berpuasa bagi penderita mah itu menjadi kesulitan tersendiri ya. Akan tetapi penderita mah itu tetap bisa berpuasa dengan tips tertentu sih sebenarnya ya. Ada cara-cara tersendiri lah bagi penderita mah untuk melakukan puasa agar mahnya itu nggak kambuh selama dia itu berpuasa gitu. Konsultan gastroenterologi di Rumah Sakit Aster, Mankul, Dr. Amal Premchandra Upadhyay itu menjelaskan sakit mah terjadi ketika lapisan tebal lendir yang melindungi lambung kita dari cairan pencernaan nih itu rusak. Sehingga membuat asam pencernaan atau asam lambung kita itu menggerogoti jaringan lapisan lambung kita guys. Dan biasanya nih gejala yang paling umum yang bisa kita rasain adalah sensasi terbakar atau nyeri di area antara dada dan juga pusar atau sering disebut dengan area ulu hati gitu. Biasanya rasa sakit itu akan terasa lebih berat ya saat perut kita itu sedang kosong dan bisa berlangsung selama beberapa menit atau beberapa jam, tergantung tingkat keparahan dari masing-masing orang ya. Dan gejala lain sakit mah yang biasanya kurang spesifik sih sebenarnya. Ada beberapa gejala lainnya juga seperti misalnya perut kembung, bersendawa, refleks asam, dan mulas seperti misalnya sensasi terbakar yang bisa dirasakan di area dada ataupun area ulu hati. Dan semua rasa sakit ini biasanya itu akan berkurang dengan sendirinya ya apabila kalian itu makan ataupun minum gitu. Ya intinya apabila kalian itu mengisi lambung kalian kembali gitu guys. Dan meskipun begitu ya, ada juga nih beberapa makanan yang bahkan bisa memperburuk mah kalian. Dan juga ada beberapa makanan lainnya justru bisa memberikan efek pencegahan dan juga bisa menyembuhkan mah kalian guys. Jadi tergantung kalian lah atur makannya itu gimana. Apakah kalian makan makanan yang akan memperburuk mah kalian ataupun kalian itu makan makanan yang akan membuat mah kalian itu menjadi lebih baik. Makanan yang sebaiknya dihindarin. Iya guys, makanan berminyak dan juga makanan yang memiliki tingkat keasaman yang tinggi itu paling mungkin mengiritasi perut kalian. Contohnya misalnya nih salah satunya makanan pedas. Jadi untuk mengurangi nyeri mah yang kalian derita, kalian harus menghindari beberapa makanan seperti misalnya kopi, termasuk juga kopi tanpa kafein ya, dan juga minuman bersoda, cabai, dan juga makanan-makanan olahan yang sifatnya itu sensitif bagi lambung kalian. Dokter Amal juga pernah menyarankan bahwa pendekatan moderat harus diterapkan saat kalian itu berbuka puasa dan juga makan dalam porsi yang lebih kecil, tetapi kalian itu makannya itu lebih sering guys. Jadi jangan langsung makan sampai sekenyang-kenyangnya gitu. Itu juga tidak bagus bagi lambung kalian. Kalian bisa makan dengan mengawali makan kurma dan juga makan makanan ringan sebelum kalian istirahat setelah salat maghrib. Dan baru deh dilanjutkan dengan makan makanan utama sebelum salat taraweh. Dan pada saat sahur nih, kalian jangan langsung tidur juga setelah sahur karena bisa menyebabkan asam lambung kalian itu bisa naik. Selain itu, untuk pasien yang sedang menjalani pengobatan jangka panjang, diskusilah dulu dengan dokter kalian tentang perubahan yang diperlukan misalnya nih, membagi dosis untuk mengoptimalkan efek dari pengobatan kalian. Dan ada juga nih beberapa hal yang penting juga kalian harus ingat dan kalian harus hindari juga supaya mah kalian itu tidak kambuh lagi, terutama pada saat kalian berpuasa guys. Di antaranya, pertama, hal yang harus kalian hindari adalah makanan dan juga buah-buahan yang digoreng, berlemak, dan mengandung asam seperti misalnya buah jeruk, lemon, limau, dan juga grapefruit lainnya.
Kedua, makanan ekstra pedas dan makanan kalengan seperti makanan olahan lah, terutama produk berbahan dasar tomat, karena tomat ini secara teknis ya adalah salah satu buah yang mengandung banyak asam juga guys. Makanan lainnya yang harus kalian hindari itu adalah makanan olahan dengan umur penyimpanan yang sudah agak lama, biasanya memiliki banyak bahan kimia tuh di dalamnya gitu, termasuk bahan pengawet yang dapat memperburuk gastritis yang kalian alamin. Selanjutnya, makanan yang mengandung terlalu banyak gula dan juga karbohidrat olahan guys. Itu juga nggak bagus kalian konsumsi terlalu banyak karena juga akan mempengaruhi lambung kalian. Selain itu juga makan berlebih saat berbuka dan juga sahur, serta menunda berbuka itu juga bisa memperburuk mah kalian guys. Next, minuman yang mengandung kafein seperti teh, kopi, soda, dan juga minuman-minuman sensitif lainnya itu juga sangat memperburuk keadaan mah kalian. Dan terakhir, merokok ya, ini juga penting nih. Karena merokok itu sering juga dikaitkan dengan gastritis dan penyakit tukak lambung lainnya guys. Jadi selama Ramadan adalah kesempatan kalian nih, kesempatan yang bener-bener bagus buat kalian untuk mengurangi rokok kalian guys. Nah, kalau tadi itu beberapa hal yang harus kalian hindari supaya mah kalian itu tidak kumat lagi. Nah, berikut nih selanjutnya itu adalah beberapa kebiasaan makan yang sebaiknya kalian terapkan agar mah kalian itu tidak kambuh, khususnya selama berpuasa guys. Di antaranya, yang pertama, konsumsilah karbohidrat ataupun makanan yang lambat dicerna saat sahur agar makanan bertahan lebih lama nih. Hal itu karena bisa membuat kalian itu tak mudah lapar selama berpuasa guys. Kedua, makanlah kurma di sahur dan juga berbuka karena kurma adalah sumber gula, serat, karbohidrat, potasium, dan juga magnesium yang baik buat kalian. Ketiga, konsumsilah almond yang kaya akan protein dan juga serat karena kacang almond dan juga susu nih menjadi minuman yang sehat yang juga dapat membuat lambung kalian itu akan menjadi lebih baik. Next, pilihlah juga buah pisang karena buah ini adalah sumber karbohidrat, potasium, dan juga magnesium yang baik terutama bagi lambung kalian. Kelima, makanlah makanan yang dipanggang di oven daripada makanan yang digoreng guys. Next, makan juga dalam porsi sedang dan juga dalam jumlah yang lebih sedikit. Serta berbukalah lebih awal ya, jangan menunda-nunda pada saat kalian berbuka guys. Karena itu akan memperburuk juga dari mah kalian. Selanjutnya, bagi kalian yang sedang dalam pengobatan, jangan lupa minum obat yang diresepkan saat berbuka dan juga sahur. Pastinya ya, agar mah kalian itu nggak kambuh lah. Selanjutnya, minumlah air putih, jus buah non asam, dan juga minuman yang mengandung kalium sebanyak mungkin nih antara waktu berbuka dan juga waktu tidur agar tubuh kalian dapat menyesuaikan kadar cairan untuk keesokan harinya guys. Tips lainnya, kalian juga harus mengontrol stres kalian karena stres ini dipercaya juga ya merupakan salah satu penyebab asam lambung kita itu bisa naik juga gitu. Maka dari itu penting juga nih buat kita harus bisa mengontrol stres yang kita alamin. Karena untuk menjaga badan tetap sehat selama puasa, penderita mah itu juga harus mampu mengontrol stres dan juga bisa mengendalikan emosi yang mereka milikin. Kalian bisa beristirahat sejenak jika memang kalian itu merasa lelah dan juga kalian bisa melakukan relaksasi seperti misalnya latihan pernapasan hingga yoga juga ya jika kalian itu merasa stres gitu. Akan tetapi apabila gejala stres yang kalian alami itu cukup berat ya dan kalian itu sulit untuk menanganinya sendiri, kalian bisa berkonsultasi ke dokter untuk membantu masalah stres yang kalian alami guys. Hal penting lainnya yang kalian harus perhatiin adalah kalian itu nggak boleh melewatkan sahur ya. Terutama bagi kalian yang penderita mah nih. Karena melewatkan sahur bisa memperparah kondisi asam lambung di siang hari gitu. Akan membuat mah kalian itu bisa kumat tiba-tiba di siang hari gitu guys. Yang dikarenakan perut kita itu tidak terisi makanan dan juga minuman apapun nih selama seharian penuh. Makanan yang dikonsumsi saat sahur itu merupakan bekal untuk berpuasa sekaligus juga mencegah asam lambung kalian itu naik ke tenggorokan gitu. Makanya penting banget bagi kalian, khususnya penderita mah ya, untuk tidak melewatkan sahur guys. Terakhir ada posisi tidur. Ya guys, posisi tidur itu juga harus diatur ya. Kalian nggak perlu menggunakan banyak bantal sih sebenarnya untuk meninggikan bagian kepala saat tidur. Atur aja posisi tidur kalian sekitar 15 cm mungkin ya, kurang lebih ya.
Intinya bagian kepala dan juga bagian atas kalian itu harus lebih tinggi lah dibandingkan bagian bawah kalian. Hal ini bertujuan agar posisi tidur kita itu cenderung lebih landai ya, dan mencegah kenaikan asam lambung ke atas gitu. Apalagi beberapa saat sebelumnya kan kita baru mengisi lambung kita guys, jadi akan mudah banget bagi asam lambung kita itu naik ke atas gitu. Nah itu tadi guys beberapa hal yang harus kalian perhatiin dan juga kalian harus hindarin, terkhusus juga bagi kalian yang penderita MAH, agar MAH kalian itu tidak kambuh selama kalian berpuasa guys. Semoga tips itu kalian bisa terapkan dan juga dapat membantu kalian selama kalian itu melakukan puasa, terutama juga bagi kalian penderita MAH. Dan oke ya, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Kalian juga bisa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap harinya selama bulan Ramadan, karena memang setiap harinya selama bulan Ramadan aku udah siapin video-video yang cukup menarik buat kalian guys. Maka dari itu kalian bisa pantau terus channel ini gitu guys. Selain itu juga aku udah siapin juga playlist untuk segmen edisi Ramadan ini. Kalian bisa kepo-kepoin aja karena di sana juga udah ada banyak banget video-video lainnya ya yang udah aku upload di sana, yang pastinya akan membantu dan juga menghibur kalian. Dan selain itu juga ada segmen-segmen lainnya juga yang gak kalah serunya, yang pastinya akan menghibur kalian juga gitu guys. Dan by the way guys, kalian bisa juga temuin aku di Instagram @dokter.andiseptiawan. Kalian bisa follow aku di Instagram juga karena beberapa informasi juga aku share di sana. Karena jika dibandingkan di antara sosial media lainnya, aku cukup aktif di Instagram gitu guys. Jadi kalian bisa follow juga di aku di Instagram gitu guys ya. Dan oke dulu guys, see you the next video. Bye bye.